Suamiku menikah lagi tanpa pengetahuanku dan ibu mertua tahu hal itu. Aku balas perbuatan mereka yang membuat mereka tersungkur dan menyesal seumur hidupnya. Langit Jakarta masih berwarna abu-abu, seperti enggan memutuskan apakah ingin menurunkan hujan atau membiarkan matahari bekerja. Pagi itu, Ratna menatap secangkir teh yang mulai kehilangan asapnya. Ia duduk di meja makan yang sudah tertata rapi sejak 1 jam lalu, sementara kursi di hadapannya masih kosong. Iqbal, suaminya, belum juga turun dari kamar. Ratna terbiasa dengan pagi yang hening seperti ini. Ia selalu bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, memastikan semua tertata sebelum suaminya berangkat kerja. Ada kebahagiaan kecil yang ia rasakan setiap kali melihat Iqbal makan hasil tangannya, meskipun akhir-akhir ini senyum itu terasa kian hambar. Dulu, 5 tahun lalu, saat mereka baru menikah, Iqbal selalu turun dengan semangat. Ia memeluk Ratna dari belakang sambil mencium pipinya dan berkata bahwa sarapan buatan Ratna adalah alasan terbaik untuk pulang ke rumah setiap hari. Tapi kini, kebiasaan itu telah menjadi kenangan. Iqbal lebih sering terburu-buru. Matanya menatap jam lebih sering daripada menatap wajah Ratna. Ratna tahu, cinta tidak selalu berisik. Ia tidak menuntut banyak. Cukup sedikit perhatian, sedikit percakapan, atau mungkin seulas senyum yang tulus. Tapi entah sejak kapan, kehangatan rumah ini mulai pudar perlahan, seperti aroma teh yang dibiarkan terlalu lama di udara. Pintu kamar di lantai atas berderit. Langkah kaki terdengar turun dari tangga. Ratna buru-buru berdiri, menata roti bakar di piring dan menuangkan teh baru agar tetap hangat. Iqbal muncul dengan wajah setengah mengantuk. Dasi belum terpasang, kemeja belum tersetrika rapi. Ia terlihat seperti seseorang yang terlalu lelah bahkan untuk tersenyum. "Kamu belum berangkat?" Suara Ratna pelan tapi lembut. "Belum, ada meeting jam 8. Jawab Iqbal singkat sambil meraih roti di piring tanpa benar-benar menatap istrinya. Ratna duduk kembali. Tangannya sibuk memutar cangkir, tapi pikirannya jauh. Ia ingin bicara banyak hal, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Sudah lama mereka tidak benar-benar bicara, bukan sekadar bertukar kata, tapi berbagi perasaan. Setiap kali Ratna mencoba membuka obrolan, Iqbal seperti selalu punya alasan untuk menutupnya. Sibuk, lelah, pekerjaan, atau kadang hanya diam tanpa alasan. "Kemarin kamu pulang malam banget." Ratna mencoba memecah keheningan. "Lembur lagi?" Iya," jawab Iqbal sambil menatap ponselnya. "Proyek baru, banyak yang harus dikejar." Ratna mengangguk, berusaha tersenyum walau hatinya menolak. Ia tahu Iqbal tidak berbohong sepenuhnya. Suaminya memang rajin bekerja, tapi belakangan ini ia sering mendengar nada yang berbeda di balik setiap alasan. Seperti ada sesuatu yang Iqbal sembunyikan. Namun Ratna belum berani menebak apa. Ia takut menuduh, takut salah, dan lebih takut lagi jika tebakan itu benar. Iqbal meneguk tehnya cepat-cepat lalu berdiri. "Aku berangkat dulu, nanti siang mungkin gak pulang. Ada klien meeting." "Baik," jawab Ratna. "Hati-hati di jalan." "Iya." Hanya itu. Tak ada ciuman di kening, tak ada ucapan lembut seperti dulu. Ratna menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menutup pintu perlahan setelah mobilnya keluar dari garasi. Hening kembali mengisi rumah itu. Ratna berdiri lama di depan pintu, seolah berharap ada sesuatu yang tertinggal di udara, mungkin sisa perhatian yang dulu pernah memenuhi rumah kecil mereka. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah ke dapur. Mencuci piring, menyapu lantai, merapikan vas bunga di meja tamu. Rutinitas yang selalu sama, tapi kali ini terasa lebih sepi dari biasanya. Di dinding, tergantung foto pernikahan mereka. Ratna dengan kebaya putih dan senyum yang cerah, Iqbal dengan jas hitam dan mata yang menatap penuh cinta. Foto itu dulu membuatnya bahagia setiap kali melihatnya. Sekarang, ia hanya merasa asing pada dua orang yang ada di dalam bingkai itu. Siang menjelang, Ratna memutuskan pergi ke rumah ibu mertuanya, Ibu Ratri. Sejak menikah, Ratna memang sering berkunjung ke sana. Rumah Ibu Ratri tak jauh dari rumah mereka, sekitar 3 kilometer. Hubungan Ratna dengan ibu mertuanya bisa dibilang rumit. Di depan orang lain, Ibu Ratri selalu tampak manis dan perhatian. Tapi ketika hanya berdua, nada suaranya berubah,
halus tapi menusuk, seolah setiap kalimatnya dirancang untuk mengingatkan Ratna bahwa ia belum memberikan cucu, bahwa ia belum cukup layak untuk anak lelakinya. Namun Ratna tak pernah melawan. Ia hanya tersenyum, menunduk, menahan diri. Bagi Ratna, menghormati orang tua adalah kewajiban. Lagi pula, ia mencintai Iqbal, dan itu berarti mencintai semua yang ada dalam hidupnya, termasuk ibunya. Setibanya di rumah Ibu Ratri, Ratna disambut dengan tatapan menilai dari kepala sampai kaki. Sendirian aja. Ratna? Iqbal mana? Suara Ibu Ratri lembut tapi syarat nada. Kerja, Bu. Katanya ada meeting. Jawab Ratna sopan. Meeting terus. Ya? Pantas saja kamu jarang kelihatan mesra. Laki-laki kalau terlalu sibuk, nanti lupa sama keluarga. Ratna hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat semacam itu. Makanya, kamu harus lebih bisa bikin dia betah di rumah, lanjut Ibu Ratri. Laki-laki itu butuh perhatian. Jangan cuma masakan dan kerapian, tapi juga suasana hati. Kamu tuh terlalu tenang, Ratna. Kadang laki-laki itu bosan kalau istrinya terlalu lembut. Ratna tertawa kecil, menutupi sesak yang naik ke dadanya. Saya berusaha, Bu. Mungkin memang saya bukan tipe yang pandai membuat suasana heboh. Ibu Ratri menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Ya, semoga saja Iqbal tetap sabar. Ya. Ucapan itu terdengar ringan, tapi maknanya tajam. Ratna tahu, ibu mertuanya masih menilai dirinya belum sempurna, karena belum bisa memberikan cucu, karena tak secerdas atau semenarik menantu-menantu lain yang sering Ibu Ratri banggakan di arisan. Ratna mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia menawarkan membantu memasak, lalu menata meja makan seperti biasa. Ibu Ratri bercerita panjang lebar tentang arisan, tentang anak tetangga yang baru menikah, tentang bagaimana istri muda itu rajin memanjakan suaminya. Ratna hanya mendengarkan, menahan diri agar tidak menunjukkan rasa tersinggung. Sore hari, Ratna pulang dengan hati lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kata-kata yang menumpuk tanpa bisa diungkapkan. Di perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di taman kecil dekat rumah. Duduk di bangku batu, memandangi anak-anak kecil bermain bola, mendengarkan tawa mereka yang ringan. Ia membayangkan seandainya dulu ia dan Iqbal punya anak, mungkin rumah mereka tidak akan sesepi itu. Ia menatap ke langit. Sore itu matahari mulai condong. Sinarnya lembut menembus dedaunan. Ratna memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta banyak, hanya agar Iqbal kembali seperti dulu. Hangat, penuh perhatian, dan jujur. Ia percaya cinta mereka masih ada, hanya tertutup oleh rutinitas dan jarak yang tak disadari. Namun di lubuk hatinya, ada suara kecil yang mulai berbisik. Atau mungkin bukan rutinitas yang menjauhkan kalian, Ratna. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Ratna menepis pikiran itu cepat-cepat. Ia tidak mau berpikir buruk. Baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Tapi entah kenapa, kali ini kepercayaannya terasa goyah, seperti pasir yang diguyur ombak. Hari-hari Ratna kembali berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan bergeser. Ia tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul. Mungkin setelah beberapa kali melihat ponsel Iqbal yang selalu dibawa ke kamar mandi. Atau mungkin setelah menyadari parfum di baju suaminya berubah dari aroma kayu maskulin menjadi wangi manis bunga melati yang tidak pernah ia beli. Namun setiap kali ia mencoba memikirkan hal itu terlalu jauh, ia merasa seperti sedang mengkhianati kepercayaannya sendiri. Pagi itu Ratna duduk di ruang tamu, menunggu Iqbal turun dari kamar. Ia sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, kali ini dengan omelet kesukaan suaminya. Tapi Iqbal hanya sempat meneguk seteguk kopi, lalu buru-buru memakai jasnya. Ada rapat mendadak, nanti siang aku pulang agak malam, katanya. Ratna menatap jam di dinding. Baru pukul 7:05. Kantor belum buka, Bal. Rapatnya di luar, dengan vendor, jawab Iqbal cepat, matanya tak menatap Ratna. Ia tahu kebohongan ketika mendengarnya. Nada suara Iqbal kini punya ritme baru. Ada jeda di antara kalimat, ada tekanan kecil yang tak ada sebelumnya. Ratna menahan napas, memilih diam. Baiklah, hati-hati di jalan, ujarnya lembut. Iqbal tersenyum sekilas, senyum yang tidak sampai ke mata, lalu melangkah keluar. Suara mobil meninggalkan garasi, menyisakan Ratna bersama detak jam dan aroma kopi yang mendingin.
Hari itu Ratna memutuskan tidak tinggal di rumah. Ia mengambil tas dan kunci mobil, memutuskan mampir ke rumah Sinta, sahabatnya sejak SMA. Sinta tinggal sendirian di apartemen kecil di kawasan Kalibata, bekerja sebagai desainer interior lepas. Jika Ratna merasa butuh berbicara tanpa takut dihakimi, hanya Sinta yang bisa ia datangi. Begitu pintu apartemen dibuka, Sinta langsung memeluknya. Ya ampun, akhirnya muncul juga, Neng Ratna. Aku pikir kamu udah lupa temen. Ratna tersenyum kecil. Enggak, cuma banyak pikiran aja. Sinta memandangnya tajam. Masalah Iqbal. Ratna tertawa kecil tapi suara tawanya kering. Kamu selalu bisa nebak. Mereka duduk di sofa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna menceritakan hal yang sebenarnya mengganggunya. Malam-malam Iqbal yang sering pulang terlambat, ponsel yang selalu dikunci, dan aroma asing di bajunya. Sinta mendengarkan tanpa memotong. Ia tahu Ratna bukan tipe wanita yang gampang curiga. Jadi kalau kali ini Ratna bicara, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar salah paham. Menurutmu aku harus apa, Sin? Ratna menatap sahabatnya. Sinta menarik napas panjang. Kalau kamu tanya aku bakal bilang, jangan tinggal diam. Tapi aku juga tahu kamu gak mau gegabah. Kamu masih cinta sama dia, kan? Ratna diam. Jawaban itu seharusnya mudah. Tapi kali ini terasa berat. Ia mencintai Iqbal, tentu saja. Tapi cinta yang dulu hangat itu kini seperti api kecil yang dijaga angin. Masih ada, tapi setiap hembusan bisa memadamkannya. Sinta menepuk tangannya. Coba cari tahu dulu. Jangan langsung konfrontasi. Kadang perempuan cuma butuh bukti supaya hati mereka yakin, entah untuk bertahan atau pergi. Saran itu melekat di kepala Ratna sepanjang perjalanan pulang. Saat sore turun dan langit mulai oranye, ia memarkir mobil di depan rumah, menatap halaman yang sunyi. Tak ada tanda-tanda mobil Iqbal di garasi. Ia masuk, menyalakan lampu, lalu menatap meja makan yang kosong. Piring dan gelas yang tertata rapi seolah mengejeknya. Ratna membuka ponselnya. Tak ada pesan dari Iqbal. Biasanya suaminya memberi kabar kalau akan pulang larut. Tapi kali ini tidak. Ia menunggu sampai pukul 10 malam, sampai lampu ruang tamu hanya menyisakan bayangan panjang di dinding. Ketika akhirnya suara mobil terdengar di luar, Ratna berdiri cepat, lalu menunggu di balik pintu. Iqbal masuk, tampak kelelahan. Ia tidak menyadari Ratna berdiri di sana. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Aku nunggu kamu, jawab Ratna. Kamu belum makan. Iqbal melepas jasnya, menaruh tas kerja di sofa. Udah makan di luar, sama klien. Ratna menatapnya lama. Klien perempuan? Pertanyaan itu membuat Iqbal berhenti sejenak. Hanya sedetik, tapi cukup bagi Ratna untuk tahu. Tim proyek, jawab Iqbal kemudian, berusaha terdengar santai. Kenapa sih kamu jadi nanya-nanya gitu? Ratna menunduk. Cuma khawatir. Jangan khawatir yang enggak-enggak, Ratna, katanya datar, lalu melangkah menuju kamar mandi. Ratna berdiri diam di ruang tamu, mendengarkan suara air mengalir dari dalam kamar. Ia merasa bodoh, tapi juga sakit. Selama 5 tahun menikah, ia tahu semua gerak tubuh suaminya. Cara Iqbal mengusap kepala, cara menatap, bahkan cara menarik napas saat berbohong. Semua tanda itu kini jelas di depan matanya. Beberapa hari kemudian, Ratna menemukan sesuatu yang mengusik hatinya lebih dalam. Saat mencuci baju Iqbal, ia menemukan selembar struk pembayaran dari toko bunga. Tulisan di nota itu menunjukkan tanggal 2 hari lalu. 1 buket mawar merah. Ia mencoba meyakinkan diri mungkin itu untuk klien, atau mungkin untuk Ibu Ratri. Tapi di bagian bawah nota tertulis tulisan tangan, terima kasih untuk malam yang indah. Tangannya gemetar. Ia duduk di lantai kamar cuci, menatap kertas kecil itu lama sekali, sampai matanya terasa panas. Ratna tidak menangis malam itu. Ia hanya diam, seperti seseorang yang baru kehilangan arah. Dalam diamnya, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tertahan. Rasa curiga yang tumbuh menjadi ketakutan. Keesokan paginya, ia memutuskan mencari tahu sendiri. Ia menunggu Iqbal berangkat kerja, lalu membersihkan rumah seperti biasa. Ketika hendak menata meja, ponsel Iqbal yang tertinggal di sofa bergetar. Notifikasi muncul di layar, jangan lupa janji jam 7. Aku tunggu di tempat biasa hati merah 2. Jantung Ratna berdetak kencang. Ia menatap ponsel itu lama, tangannya gemetar ingin membuka. Tapi ia tahu Iqbal memasang kunci pola. Ia mencoba menebak beberapa kombinasi, tapi tak berhasil. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, lalu duduk. Napasnya berat, pikirannya berputar. Sore harinya,
Iqbal pulang lebih cepat dari biasanya. Ratna berusaha bersikap biasa, seolah tak ada yang terjadi. Mereka makan malam bersama, tapi percakapan hanya seputar makanan dan cuaca. Ratna memperhatikan setiap gerak Iqbal. Bagaimana suaminya sering memeriksa ponsel diam-diam, bagaimana senyum tipis muncul tanpa alasan. Malam itu Ratna tak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detak jam di dinding. Setiap detik terdengar lebih keras dari biasanya. Hari itu langit berwarna kelabu, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Ratna berdiri di depan jendela kamarnya, menatap halaman rumah yang basah karena gerimis semalam. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang kini terasa seperti benda asing. Sejak kejadian 2 hari lalu, ketika ia melihat pesan mesra yang masuk ke ponsel Iqbal, tidurnya tak lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pesan itu muncul lagi di kepalanya, kalimat singkat dengan simbol hati yang menimbulkan ribuan pertanyaan. Ia belum menegur Iqbal. Ia masih menimbang, masih mencoba percaya bahwa semua itu mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi semakin ia berusaha menenangkan hati, semakin pikirannya menolak untuk diam. Pagi itu Iqbal sudah bersiap lebih awal. Ia memakai kemeja biru muda dan dasi abu-abu yang baru dibelinya minggu lalu. Warna yang, seingat Ratna, tidak pernah disukainya. "Kamu kelihatan rapi banget hari ini," ucap Ratna, berusaha terdengar ringan. Iqbal menoleh sekilas, tersenyum kecil. "Ada presentasi penting di kantor." "Semangat." "Ya." "Ya." Jawaban itu pendek, tapi cukup untuk membuat Ratna sadar bahwa jarak mereka sudah terlalu jauh. Suaminya bahkan tidak menatap matanya saat berpamitan. Setelah mobilnya keluar dari gerbang, Ratna duduk di kursi makan dan memandang sisa sarapan di meja. 2 potong roti yang belum disentuh dan secangkir kopi yang masih mengepulkan uap. Ia tahu ini bukan sekadar soal kesibukan. Ada sesuatu yang lain. Dan kali ini ia ingin tahu apa. Siang menjelang, Ratna memutuskan keluar rumah dengan alasan belanja kebutuhan dapur. Namun sebenarnya, ia ingin memastikan kemana Iqbal pergi setelah meninggalkan rumah. Ia mengenakan kerudung coklat muda dan jaket panjang, lalu memacu mobilnya perlahan di belakang mobil Iqbal yang baru saja terlihat di ujung jalan. Jantungnya berdegup cepat, antara gugup dan takut. Ia belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Setiap tikungan terasa seperti ujian kesetiaan hatinya sendiri. Iqbal mengemudi menuju arah yang tidak biasa. Biasanya jika benar ke kantor, ia akan berbelok ke arah barat, melewati jalan besar menuju gedung perusahaannya di kawasan Sudirman. Tapi kali ini, mobil itu melaju ke arah selatan, melewati jalan-jalan kecil yang jarang dilalui. Ratna menjaga jarak. Ia menurunkan kecepatan setiap kali lampu merah menyala, agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah sekitar 20 menit, ia melihat mobil suaminya berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Dari balik kaca, Ratna melihat Iqbal turun dari mobil dengan wajah tenang. Beberapa detik kemudian, seorang wanita muncul dari arah kafe, berambut panjang, memakai blus putih dan rok krem. Wanita itu tersenyum, dan Iqbal membalas senyuman itu dengan cara yang selama ini tidak pernah lagi ia tunjukkan pada Ratna. Ratna menatap adegan itu tanpa berkedip. Dada terasa sesak, tapi matanya tetap memaksa untuk melihat. Ia melihat tangan wanita itu menyentuh lengan Iqbal sambil tertawa kecil. Mereka lalu masuk ke kafe bersama. Ratna duduk diam di mobilnya, tidak tahu harus melakukan apa. Rasanya seperti ada yang runtuh di dalam dirinya. Tapi ia masih berharap semua itu punya penjelasan. Ia ingin percaya bahwa mungkin itu rekan kerja, mungkin pertemuan profesional. Tapi caranya menatap, cara Iqbal memandang balik, itu bukan tatapan antara rekan kerja. Itu tatapan antara 2 orang yang menyimpan rahasia yang sama. Setelah menunggu hampir 1 jam, Iqbal dan wanita itu keluar dari kafe. Mereka berjalan ke arah mobil, dan sebelum masuk, wanita itu menepuk lembut bahu Iqbal sambil tersenyum. Iqbal membalas dengan anggukan kecil, lalu membuka pintu mobil untuknya. Ratna menunduk cepat, takut terlihat. Tangannya menggenggam kuat setir mobil sampai buku jarinya memutih. Ia menunggu beberapa detik setelah mobil suaminya pergi, lalu menghidupkan mesin dan mengikuti dari kejauhan lagi. Kali ini Iqbal mengantar wanita itu ke sebuah rumah di daerah Tebet, rumah kecil dengan pagar hijau. Wanita itu turun dan melambaikan tangan, sementara Iqbal menatapnya beberapa saat sebelum berbalik arah. Ratna tidak tahu bagaimana ia bisa menahan air mata sampai suaminya benar-benar pergi. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, ia menepi di ujung jalan, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara isaknya pelan tapi menusuk dada. Sore itu Ratna pulang tanpa tenaga. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, dan setiap benda seolah bersekongkol mengingatkannya pada kebohongan yang baru ia saksikan. Malamnya, saat Iqbal pulang, Ratna berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, bahkan tersenyum saat menyambutnya di pintu. "Gimana meetingnya?" tanyanya lembut. "Capek banget," jawab Iqbal sambil duduk di sofa.
Banyak revisi proposal dari klien. Ratna mengangguk, meletakkan piring di meja. Kamu ketemu siapa aja hari ini? Iqbal meneguk airnya cepat. Tim kantor, sama orang vendor. Ratna menatapnya lama. Ia menunggu ada kejujuran kecil keluar dari mulut Iqbal, tapi yang datang hanyalah kebohongan baru. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru keheningan. Marah, ia pikir, terlalu mudah. Tapi diam jauh lebih menyakitkan. Beberapa hari berikutnya, Ratna mencoba mengamati lebih dalam. Ia mulai memperhatikan jadwal Iqbal. Jam berangkat, jam pulang, kebiasaan baru. Setiap kali Iqbal pergi, meeting, ia akan menerima pesan dari nomor tak dikenal yang muncul di layar ponsel suaminya. Nama pengirim tidak tersimpan, tapi pesan-pesannya lembut dan penuh perhatian. Ratna tidak langsung menegur. Ia tahu waktu akan membawa kebenaran sendiri. Tapi setiap hari berlalu, kesabarannya terkikis sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat Iqbal tertidur lelap, ponselnya bergetar di meja samping ranjang. Ratna memejamkan mata, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia mengambil ponsel itu dengan hati-hati, lalu menatap layar. Ada pesan masuk, aku kangen. Besok jadi, kan? Aku sudah siapkan semuanya. Dadanya berdebar. Ia menatap wajah Iqbal yang tertidur di sebelahnya. Wajah itu tenang, seolah tidak menyimpan apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, Ratna tahu ada dunia lain yang tidak pernah ia kenal. Ia tidak membuka lebih jauh pesan itu, takut kehilangan kendali. Ia hanya meletakkannya kembali di tempat semula, lalu menatap langit-langit kamar. Dalam hati, ia berjanji tidak akan diam lagi. Esok harinya, Ratna pergi ke rumah Ibu Ratri. Ia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya membawanya ke sana. Mungkin karena ingin curhat, atau sekadar mencari ketenangan. Ketika sampai di sana, ia mendapati rumah dalam keadaan sepi. Pintu tidak terkunci, jadi ia masuk pelan. Dari ruang tengah terdengar suara Ibu Ratri berbicara di telepon. Ratna berhenti di balik tembok, tidak bermaksud menguping, tapi kalimat yang terdengar membuatnya membeku. Iya, aku tahu, tapi jangan sampai Ratna tahu dulu. Kasihan, dia pasti nggak akan sanggup. Suara Ibu Ratri terdengar lembut, tapi tegas. Ada jeda, lalu ia tertawa kecil. Yang penting kalian hati-hati. Jangan bikin kegaduhan. Nanti kalau waktunya tepat, baru diberitahu. Ratna berdiri diam seperti patung. Nafasnya tercekat. Ia tidak tahu pasti siapa yang diajak bicara. Tapi setiap kata cukup untuk menghancurkan sisa keyakinan yang masih bertahan. Ia mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara. Di luar, angin sore bertiup kencang, membawa suara daun yang bergesekan. Ratna berjalan cepat ke mobilnya, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Kini semuanya mulai masuk akal. Jarak Iqbal, senyum yang hilang, telepon yang disembunyikan, bahkan sikap aneh Ibu Ratri yang belakangan sering bicara seolah menyembunyikan sesuatu. Ratna memegang setir erat-erat, matanya buram oleh air mata. Ia tidak tahu harus melapor pada siapa, tidak tahu harus mengadu kemana. Satu-satunya orang yang dulu ia percaya kini menjadi bagian dari rahasia yang menikamnya. Sejak hari itu, Ratna tak lagi sama. Setiap pagi ketika Iqbal berangkat kerja, ia menatap punggung suaminya dengan mata yang tak lagi penuh cinta, melainkan dengan segumpal tanya yang tak kunjung terjawab. Setiap kali pintu tertutup di belakang Iqbal, rumah terasa terlalu luas, terlalu sunyi, seperti menertawakan dirinya yang kini hidup dalam kebohongan. Ia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, menata bunga di vas ruang tamu, tapi semua terasa hambar. Setiap hal kecil mengingatkannya pada kenyataan bahwa ia hidup bersama seseorang yang telah mengkhianati kepercayaannya. Dan parahnya lagi, orang yang selama ini ia panggil ibu, ternyata tahu segalanya. Ratna tak lagi datang ke rumah Ibu Ratri. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena takut tak bisa berpura-pura. Sejak mendengar percakapan itu, suara Ibu Ratri di telepon masih terus terngiang di telinganya. Kadang saat tengah malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Mimpi di mana ia melihat Iqbal tersenyum pada wanita lain sementara Ibu Ratri berdiri di belakang mereka, tersenyum lega seolah semuanya wajar. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan. Ratna mulai kehilangan selera makan, tubuhnya tampak lebih kurus. Namun di balik kelemahannya, ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Ia tak mau terus-menerus menjadi korban dari permainan yang mereka mainkan. Ia harus tahu kebenarannya, sejelas-jelasnya. Suatu pagi, Ratna berangkat ke salon langganannya. Tapi kali ini bukan untuk memotong rambut atau merawat wajah. Ia hanya ingin berbicara dengan Mira, sahabat lamanya yang bekerja di sana. Mira dikenal banyak tahu tentang orang-orang di sekitar, karena pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Begitu sampai, Ratna duduk di kursi dekat jendela sambil menunggu Mira yang sedang melayani pelanggan. Wajahnya tampak tenang, tapi jarinya terus memainkan ujung jilbab, menandakan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ratna? Panggil Mira setelah selesai. Kamu kok tiba-tiba datang? Tumben banget. Biasanya kamu kalau kesini bareng Iqbal. Ratna tersenyum tipis. Iya, dia lagi sibuk banget. Aku cuma mau nyari udara. Mira duduk di sebelahnya,
menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Kamu kelihatan pucat. Kenapa? Ada masalah, ya? Ratna menunduk sejenak. Mir, kamu masih ingat nggak dulu kamu pernah bilang pernah lihat Iqbal di sekitar Tebet? Mira mengangguk pelan, tampak ragu. Iya, beberapa waktu lalu aku lihat dia di kafe kecil di sana. Tapi aku kira kamu tahu. Aku nggak mau salah paham, makanya aku diam. Dia sama siapa waktu itu? Suara Ratna bergetar pelan. Mira menatap wajah sahabatnya, lalu menghela napas panjang. Sama perempuan. Aku nggak tahu siapa, tapi mereka kelihatan dekat. Aku pikir mungkin rekan kerja. Tapi, cara mereka bicara, cara perempuan itu ngelihat Iqbal. Ia berhenti, memilih kata dengan hati-hati. Aku tahu kamu nggak mau dengar ini, tapi aku rasa kamu harus siap kalau ternyata ada sesuatu di balik itu. Ratna memejamkan mata. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat perlahan tapi pasti. Ia sudah tahu jawabannya bahkan sebelum pertanyaan itu keluar. Namun mendengarnya langsung dari orang lain membuat semuanya lebih nyata. Terima kasih, Mir, katanya pelan. Aku cuma butuh tahu. Setelah percakapan itu, Ratna tidak langsung pulang. Ia duduk lama di dalam mobil, menatap jalanan yang ramai tapi terasa asing. Ia tahu langkah selanjutnya harus diambil dengan hati-hati. Ia tidak bisa asal menuduh tanpa bukti. Beberapa hari berikutnya, Ratna mulai menyusun rencana kecil. Ia mengingat kebiasaan Iqbal yang selalu lupa membawa charger ponsel cadangan ke kantor. Suatu sore, saat suaminya mandi, ia membuka laci kerja tempat Iqbal biasa menaruh dokumen dan ponsel kantor. Ia tidak ingin melanggar privasi, tapi kali ini bukan soal privasi, ini soal kejujuran. Di dalam laci itu, Ratna menemukan sebuah amplop putih yang agak tebal. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada beberapa lembar kertas, salinan slip gaji, kwitansi pengiriman uang, dan selembar surat pernyataan dengan tanda tangan yang sangat ia kenal. Ratna membaca nama yang tertera di surat itu. Iqbal Rahman, dan Nabila Sari. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Surat itu bertuliskan surat keterangan nikah siri, lengkap dengan tanda tangan saksi dan cap dari seorang ustaz. Tangannya bergetar hebat. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Iqbal runtuh dalam sekejap. Ia tidak tahu harus menangis atau tertawa. Rasanya seperti diseret ke dalam jurang yang dalam tanpa sempat berpegangan pada apapun. Ketika Iqbal keluar dari kamar mandi, Ratna buru-buru menutup amplop itu dan menaruhnya kembali seperti semula. Ia berusaha bersikap biasa, tapi air matanya nyaris tumpah. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap di sebelahnya, wajah yang dulu membuatnya merasa aman. Kini wajah itu menjadi simbol kebohongan. Paginya, ia bangun lebih awal. Setelah Iqbal pergi, Ratna kembali membuka amplop itu. Kali ini ia mengambil foto surat tersebut dengan ponselnya. Ia tahu, mungkin suatu saat ia akan membutuhkan bukti ini. Hari-hari setelah itu, Ratna berperan seolah tidak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menanyakan kabar, tetap menjadi istri yang sabar. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja keras. Ia ingin tahu siapa sebenarnya wanita bernama Nabila Sari itu, dan mengapa Ibu Ratri menyembunyikan semuanya. Ia mulai mencari di media sosial. Nama Nabila Sari muncul beberapa kali. Ada akun dengan foto seorang wanita muda, berwajah manis dan sederhana, namun di matanya terlihat sinar percaya diri yang kuat. Saat Ratna menatap wajah itu, entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang menggelitik di dadanya. Perasaan marah bercampur iba. Wanita itu mungkin tak tahu apa yang telah dirusaknya. Ratna memperbesar foto profilnya, memperhatikan detail wajahnya. Ia mencoba menahan air mata yang mulai mengalir tanpa izin. Semua hal yang ia perjuangkan selama ini, kesetiaan, pengorbanan, cinta, ternyata tidak cukup untuk menjaga suaminya tetap tinggal. Sore itu, Ibu Ratri menelepon. Suaranya terdengar seperti biasa, lembut dan penuh perhatian. Ratna, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang ke rumah? Ibu kangen, loh. Ratna berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Maaf, Bu. Lagi banyak kerjaan di rumah. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ke ibu, ya. Jangan sungkan. Iya, Bu. Percakapan itu berakhir dengan nada yang sama seperti biasanya. Tapi bagi Ratna, setiap kata terasa penuh kepalsuan. Ia ingin bertanya langsung, kenapa Ibu Ratri bisa setega itu, tapi ia tahu belum waktunya. Ia belum siap menghadapi jawaban yang mungkin akan lebih menyakitkan. Malamnya, Ratna menatap surat nikah siri itu lagi di layar ponselnya. Ia menatap tanda tangan Iqbal lama sekali. Di bawah tanda tangan itu, tertulis tanggal yang membuat matanya semakin basah. Hanya 2 bulan setelah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Tangan Ratna gemetar saat menutup layar. Ia merasa marah, tapi di saat yang sama tubuhnya lemah tak berdaya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Hari berikutnya, Iqbal pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak ceria, membawa sekotak makanan dari luar. Sayang, aku bawain martabak kesukaan kamu, katanya sambil tersenyum. Ratna menatapnya lama. Senyum itu terlihat begitu tulus,
seolah tidak ada dosa yang sedang disembunyikan. "Terima kasih," jawab Ratna pelan, lalu mengambil piring. Mereka makan bersama dalam diam. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Iqbal mencoba mencairkan suasana, tapi Ratna tetap dingin. "Kamu kenapa akhir-akhir ini diam aja, Nah?" tanya Iqbal. Ratna menatapnya. "Aku cuma capek. Kerjaan rumah." Ratna menggeleng. "Capek percaya." Iqbal terdiam. Matanya memandang Ratna dengan bingung, tapi tidak berkata apa-apa. Mungkin ia berpikir Ratna hanya sedang sensitif. Mungkin juga ia pura-pura tidak mengerti. Malam itu, Ratna memutuskan sesuatu dalam hati. Ia tidak akan menangis lagi. Tidak akan memohon penjelasan. Ia akan membuat mereka berdua, Iqbal dan Ibu Ratri, menyesal telah memandangnya remeh. Ia tahu, balas dendam bukan hal yang baik. Tapi kali ini, yang ia rasakan bukan sekadar marah. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana mereka mempermainkan perasaannya seolah ia tidak layak tahu kebenaran. Di depan cermin, Ratna menatap wajahnya sendiri. Pucat, tapi matanya menyala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kuat. "Baiklah," bisiknya pelan. "Kalian ingin bermain rahasia. Aku juga bisa." Hari-hari berikutnya berubah menjadi ajang kepura-puraan yang menyesakan. Ratna dan Iqbal hidup di bawah atap yang sama, tapi hati mereka terpisah sejauh dua dunia. Setiap pagi Ratna menyiapkan sarapan seperti biasa, menata meja dengan rapi, namun hatinya dingin. Iqbal pun bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Kadang ia masih tersenyum, kadang mencoba memeluk, tapi Ratna hanya membalas dengan senyum hambar yang cukup untuk menutupi badai di dadanya. Di dalam dirinya, Ratna mulai merencanakan sesuatu yang perlahan tapi pasti akan menjadi langkah besar. Ia tidak ingin gegabah, tidak ingin emosinya menguasai. Ia ingin membuat semua berjalan dengan rapi, tanpa jejak, hingga pada akhirnya mereka akan menyesal karena menganggapnya lemah. Setiap malam, setelah Iqbal tertidur, Ratna duduk di depan meja rias dengan laptop terbuka. Ia menelusuri nama Nabila Sari di berbagai situs, media sosial, bahkan akun-akun kecil yang menampilkan foto-foto keseharian. Dari sana, sedikit demi sedikit, ia mulai mengenal wajah yang menghancurkan rumah tangganya. Nabila tampak muda, mungkin awal 20-an, jauh lebih muda dari Ratna. Wajahnya manis, polos, dan dari beberapa unggahan terlihat bahwa ia bekerja di sebuah butik kecil di kawasan Kemang. Dalam salah satu foto, Nabila berfoto dengan seorang wanita yang ternyata tidak asing bagi Ratna. Wajah itu adalah wajah sepupunya sendiri dari pihak Ibu Ratri. Sekujur tubuh Ratna merinding. Ternyata semuanya tidak sekadar kebetulan. Ini adalah permainan keluarga, permainan yang dirancang rapi di belakang punggungnya. Malam itu ia duduk lama dalam diam. Matanya menatap kosong ke layar laptop, tapi pikirannya berlari jauh. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan siri Iqbal dan Nabila bukan hanya pengkhianatan suami terhadap istri, melainkan pengkhianatan keluarga terhadap dirinya. Ibu Ratri pasti tahu semua ini. Mungkin malah ikut mengatur. Keesokan harinya, Ratna bangun lebih pagi. Ia mengenakan baju yang rapi, jauh lebih rapi dari biasanya, seolah akan pergi ke acara penting. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, ia mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah sebelum Iqbal sempat bertanya. Tujuannya satu, butik tempat Nabila bekerja. Butik itu tidak terlalu besar, tapi tampilannya mewah. Dari luar, Ratna bisa melihat beberapa pelanggan sedang memilih pakaian. Sementara di sudut ruangan ada seorang wanita muda dengan rambut diikat sederhana sedang melipat kain. Ratna mengenali wajah itu dari foto. Itulah Nabila. Ia berdiri lama di depan kaca, menatap bayangan dirinya. Ada rasa ingin masuk, ingin menghadapi langsung wanita itu, tapi ia tahu belum saatnya. Ia harus tahu lebih banyak dulu. Ia butuh tahu apa peran Nabila sebenarnya. Apakah ia sadar bahwa pria yang dinikahinya sudah punya istri, ataukah ia hanya korban dari kebohongan Iqbal seperti dirinya? Ratna melangkah ke kafe kecil di seberang butik dan duduk di meja dekat jendela. Dari sana ia bisa melihat jelas setiap gerak-gerik Nabila. Ia memesan kopi, tapi tak sempat meneguknya. Matanya tak beranjak sedikit pun dari arah butik. Sekitar 1 jam kemudian, seseorang datang ke butik itu. Seorang pria dengan kemeja biru muda dan jam tangan yang tak asing. Ratna menahan napas. Tubuhnya kaku. Tangannya memegang cangkir kopi yang nyaris tumpah. Ia melihat Iqbal masuk ke butik, tersenyum, lalu menyapa Nabila. Wajah Nabila langsung berubah cerah. Mereka berbicara sebentar, lalu Iqbal menyodorkan sesuatu. Tas kecil berwarna krem, dan Nabila menerimanya dengan tawa kecil. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar pertemanan. Air mata Ratna jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri, atau menyadari bahwa selama ini semua orang di sekelilingnya bersekongkol untuk menutupi kebohongan itu. Ia menunggu sampai Iqbal keluar dari butik, lalu menatap mobilnya menjauh sebelum memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sakit, bukan lagi sedih, melainkan ketenangan dingin yang aneh. Ia tahu kini saatnya berubah.
Ia tidak bisa lagi menjadi Ratna yang hanya menangis di balik pintu kamar. Sesampainya di rumah, Ratna menyalakan komputer dan mulai menulis sesuatu. Bukan surat cinta, bukan catatan kesedihan, tapi daftar. Daftar rencana, langkah demi langkah, tentang apa yang akan ia lakukan. Di paling atas, ia menulis dengan huruf besar, mereka akan menyesal. Langkah pertama, ia harus tahu seberapa jauh keterlibatan Ibu Ratri. Ia ingat betul, Ibu Ratri pernah beberapa kali mengajaknya ke pengajian yang dihadiri oleh teman-teman lamanya. Salah satu di antaranya adalah ustaz yang menandatangani surat nikah siri itu. Ia mengenali tanda tangannya. Itu berarti, Ibu Ratri bukan hanya tahu, tapi ikut membantu pernikahan itu terjadi. Malam itu, Ratna mengambil napas panjang. Ia menatap foto pernikahannya dengan Iqbal yang tergantung di dinding ruang tamu. Dulu foto itu adalah simbol cinta. Kini hanya pengingat tentang kebohongan. Ia mendekat, menatap mata Iqbal dalam foto itu, lalu dengan tenang menurunkan bingkai dan meletakkannya di lantai. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai berakting. Ia kembali bersikap hangat kepada Iqbal, kembali tersenyum, bahkan mulai melayani setiap kebutuhannya seperti dulu. Iqbal terlihat lega, mengira badai sudah berlalu. Ia mulai pulang lebih sering, bahkan sesekali membelikan hadiah kecil. Ratna menerimanya semua dengan ekspresi lembut, seolah semua sudah terlupakan. Namun di balik semua itu, Ratna mulai membangun jaringan kecil. Ia mendatangi beberapa teman lamanya yang bekerja di bidang hukum, salah satunya Dimas, teman kuliahnya dulu yang kini menjadi pengacara. Ia tidak langsung bercerita detail, hanya mengatakan bahwa ia sedang butuh nasihat tentang perjanjian pernikahan dan hak istri jika suami menikah diam-diam. Dimas memandangnya dengan heran. Kenapa tiba-tiba bahas ini? RAT? Ada masalah? Ratna tersenyum tipis. Hanya ingin tahu. Dunia sekarang penuh kejutan. Dimas menjelaskan dengan sabar semua hal yang Ratna butuhkan, tentang hak istri sah, tentang kedudukan hukum nikah siri, dan tentang cara mengumpulkan bukti bila terjadi kecurangan. Ratna mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. Setelah pertemuan itu, ia merasa langkahnya semakin mantap. Ia tidak akan meledak secara emosional, tidak akan membuat keributan. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Iqbal dan Ibu Ratri dengan cara yang paling elegan, cara yang akan membuat mereka menyesal tanpa harus mengotori tangannya. Malamnya, Iqbal pulang membawa bunga mawar merah. Untuk kamu, katanya sambil tersenyum. Ratna menerimanya dengan wajah tenang. Cantik, ucapnya pelan, lalu meletakkan bunga itu di vas. Dalam hati, ia tertawa pahit. Iqbal bahkan tidak sadar bahwa setiap senyum yang ia berikan kini hanyalah topeng. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratri mengundangnya makan malam di rumah. Ratna hampir menolak, tapi kemudian berpikir ulang. Ini kesempatan untuk mengamati lebih jauh. Ia datang dengan penampilan rapi, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, wajahnya tenang tanpa ekspresi curiga sedikitpun. Begitu tiba, Ibu Ratri menyambutnya dengan pelukan hangat. Ratna, kamu kelihatan makin cantik. Ibu senang kamu akhirnya datang. Ratna tersenyum. Saya juga kangen, Bu. Mereka duduk di meja makan. Iqbal belum datang. Katanya masih ada urusan di luar. Ratna memanfaatkan momen itu untuk mengamati gerak-gerik Ibu Ratri. Setiap kali Ibu Ratri berbicara, Ratna mendengarkan dengan seksama, mencari celah untuk menggali kebenaran. Di tengah makan malam, ponsel Ibu Ratri bergetar di meja. Nama yang muncul di layar membuat Ratna membeku, Nabila S. Ibu Ratri buru-buru mengambil ponsel itu, menatap sekilas Ratna, lalu menjawab dengan suara pelan. Halo, Nak? Iya, Iqbal masih di jalan. Sudah, sabar dulu ya, nanti juga datang. Ratna pura-pura sibuk dengan makanannya, tapi setiap kata itu menampar keras di telinganya. Jadi benar, Ibu Ratri memang tahu. Bahkan berbicara dengan wanita itu seolah sudah bagian dari keluarga. Setelah menutup telepon, Ibu Ratri tersenyum canggung. Anak teman ibu. Dia mau menitip salam buat kamu katanya. Ratna mengangguk pelan. Oh begitu ya, Bu. Tapi dalam hati, sesuatu yang lama tertahan kini mulai menyala lagi. Ia tahu, permainan ini sudah harus segera berakhir. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan strategi yang akan membuat semuanya bertekuk lutut di hadapannya. Sejak malam ketika Ratna memutuskan untuk tidak lagi menangis demi seorang lelaki yang telah mencabik kepercayaannya, hidupnya seperti berpindah jalur. Ia masih tinggal di rumah yang sama, menyiapkan sarapan yang sama, tersenyum seperlunya saat Iqbal pulang. Namun di balik itu pikirannya bekerja dalam diam. Ia telah belajar menahan setiap gejolak dalam dada, menundukkan semua amarah menjadi rencana. Setiap langkah kecilnya kini berisi makna yang tidak diketahui siapapun. Di meja makan, pagi itu Iqbal duduk dengan kemeja yang rapi seperti biasa. Ia memandang piring nasi goreng buatan Ratna, menatap istrinya sebentar sebelum menunduk lagi ke ponsel. Ratna memperhatikan dari sudut mata, mengenali tatapan kosong yang dulu pernah membuat hatinya berdebar. Sekarang tatapan itu hanya membuatnya ingin tertawa getir. Ia tahu siapa yang sering mengirim pesan di pagi hari seperti ini, wanita yang kini berstatus istri, juga
meski tanpa restu dan tanpa sepengetahuan Ratna ketika itu. "Mas, nanti pulangnya cepat ya. Aku mau bahas soal tagihan sekolah Dira," ucap Ratna lembut, seolah tak ada apa-apa. Iqbal menengadah sebentar. "Iya, insya Allah. Kalau nggak lembur." Jawaban itu selalu sama. Dulu Ratna percaya. Sekarang ia hanya mencatat jam kepulangan suaminya di kepala, mencocokkan dengan data yang ia kumpulkan diam-diam. Ia sudah tahu, lembur itu hanyalah kunjungan ke rumah wanita itu, sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang disewa Iqbal sejak 3 bulan lalu. Ratna masih ingat pertama kali mengetahui alamat itu. Ia menemukan slip pembayaran kontrakan di laci mobil Iqbal. Tak ada nama penyewa, tapi nomor telepon yang tertera sama dengan yang dulu ia temukan di log panggilan suaminya. Saat itu Ratna tidak langsung marah. Ia hanya menyalin alamat ke catatan ponselnya, menunggu waktu yang tepat untuk datang. Dan waktu itu telah tiba. Hari Sabtu, ketika Iqbal bilang akan rapat proyek di luar kota, Ratna berpura-pura mengangguk, bahkan membungkuskan bekal untuknya. Setelah mobil Iqbal meluncur keluar, Ratna bersiap dengan hati yang dingin. Ia mengenakan pakaian sederhana, jilbab abu, membawa tas kecil, lalu memesan taksi daring menuju alamat kontrakan. Sepanjang jalan, pikirannya berlari, tapi wajahnya tetap tenang seperti permukaan air yang menutupi badai di dasar danau. Ketika mobil berhenti di depan rumah itu, Ratna menatap bangunan kecil bercat biru pudar. Di teras ada sandal laki-laki, ia mengenali merek yang sama dengan milik Iqbal. Ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri cukup lama sampai seorang perempuan keluar membawa sapu. Perempuan itu berhenti, kaget melihat Ratna. Wajahnya muda, mungkin akhir 20-an. Senyum gugup muncul di bibirnya, seolah tahu siapa yang berdiri di depannya. "Maaf, ini rumah Bu siapa?" Suara Ratna tenang. Saya Nisa, Bu." "Ada perlu?" jawabnya gugup. Ratna mengangguk kecil, menatap cincin di jari perempuan itu, cincin yang sama dengan cincin cadangan yang dulu Iqbal beli 2 buah. Katanya, diskon. "Oh, jadi kamu Nisa," kata Ratna pelan. "Aku cuma ingin lihat wajah perempuan yang berani menikahi suami orang tanpa rasa bersalah." Wajah Nisa memucat. Ia membuka mulut, tapi Ratna mengangkat tangan, menghentikan. "Tenang, aku nggak akan buat keributan. Aku cuma ingin kamu tahu, setiap kebahagiaan yang kamu nikmati darinya, itu semua hutang. Dan hutang selalu punya waktu jatuh tempo." Tanpa menunggu reaksi, Ratna berbalik dan pergi. Di belakang, Nisa hanya berdiri, napasnya tercekat, sementara tetangga di rumah sebelah melirik heran dari balik tirai. Sepanjang perjalanan pulang, Ratna tidak menangis. Justru di dalam taksi itu, untuk pertama kalinya ia merasa sangat tenang. Ia tahu Nisa akan gelisah. Ia tahu kata-kata tadi akan menjadi benih ketakutan yang tumbuh perlahan di pikiran perempuan itu. Ratna tak perlu berteriak atau melabrak. Ketakutan jauh lebih tajam daripada amarah. Malamnya, Iqbal pulang agak larut. Ratna menatap jam, lalu tersenyum saat mendengar suara mobil berhenti. Ia menyambut di ruang tamu seperti biasa, membawa teh hangat. "Capek ya, Mas?" tanyanya lembut. "Lumayan." Rapatnya panjang. "Rapat di mana? Kok bajunya ada bau parfum perempuan?" Iqbal terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. Mungkin dari sekretaris proyek, tadi sempat bantu bersihin dokumen." Ratna tersenyum tipis. "Hati-hati, Mas. Parfum itu kuat sekali, bisa menempel lama." Iqbal mengangguk, tak menyadari betapa tajamnya kalimat sederhana itu. Ratna duduk di sofa, memperhatikan suaminya yang berusaha santai, padahal jemarinya gemetar sedikit. Dalam hati, Ratna menata langkah berikutnya. Ia mulai mengumpulkan semua bukti yang akan ia perlukan kelak. Rekaman, kwitansi, foto, percakapan. Tapi yang paling penting, ia mulai bermain di ranah yang lebih dalam. Kepercayaan Ibu Ratri. Beberapa hari kemudian, Ratna datang ke rumah mertua dengan membawa buah dan senyum ramah. Ibu Ratri, yang awalnya tampak kikuk setelah ketahuan terlibat menutupi pernikahan Iqbal, perlahan luluh melihat sikap lembut menantunya. "Ratna, Ibu senang kamu mau datang. Ibu sempat khawatir kamu marah sama Ibu." Ratna menatap wajah wanita parubaya itu, menahan rasa getir yang muncul setiap kali melihatnya. "Mana mungkin aku marah, Bu. Ibu sudah seperti orang tuaku sendiri. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja." Nada Ratna begitu meyakinkan hingga Ibu Ratri percaya. Mereka duduk lama, membicarakan hal-hal kecil. Ratna sengaja menyelipkan kalimat yang membuat sang mertua merasa aman, strategi halus agar Ibu Ratri kembali terbuka seperti dulu. Ia tahu, jalan menuju pembalasan harus dilalui dengan kesabaran, bukan teriakan. Beberapa minggu berjalan. Iqbal mulai tampak gelisah. Nisa, wanita yang ia nikahi diam-diam, sering menelpon dengan nada curiga. "Mas, istrimu datang ke rumah. Aku takut." Suatu malam Iqbal bahkan memohon agar Ratna tidak melakukan apa-apa. Ratna hanya menatapnya dengan senyum lembut, seolah tidak tahu apa-apa. "Mas mimpi kali. Aku nggak pernah kemana-mana," katanya pelan sambil menatap mata suaminya yang resah. Iqbal terdiam lama, lalu beranjak ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa.
Di dalam kepalanya mulai muncul bayangan buruk, sementara Ratna duduk tenang di tepi ranjang, menikmati suara air mengalir yang baginya terdengar seperti lagu kemenangan kecil. Hari demi hari, Ratna memainkan peran sempurna sebagai istri baik. Ia menyiapkan makan malam, mengingatkan jadwal kerja, bahkan membantu Ibu Ratri mempersiapkan acara arisan keluarga. Semua terlihat normal. Namun perlahan rasa bersalah mulai tumbuh di hati Iqbal dan ibunya. Setiap kali mereka melihat Ratna tersenyum tulus, sesuatu di dada mereka terasa sesak. Itulah yang diinginkan Ratna. Penyesalan yang lahir bukan karena teriakan, tapi karena kebaikan yang tak bisa mereka balas. Suatu sore, saat Ibu Ratri datang berkunjung tanpa kabar, Ratna menyiapkan teh hangat seperti biasa. Ibu kelihatan capek, sini aku pijitin, katanya dengan suara lembut. Ibu Ratri tersenyum kecil. Kamu baik sekali, nak. Ratna tersenyum kembali, tapi dalam hatinya bergema kalimat yang tak ia ucapkan. Aku hanya sedang membuat ibu merasa aman sebelum badai datang. Malam itu, Ratna menulis sesuatu di buku catatannya. Buku kecil bersampul hitam yang disimpannya di dalam laci terkunci. Di halaman pertama tertulis, langkah pertama, memulihkan kendali. Langkah kedua, membuat mereka merasa aman. Langkah ketiga, menunjukkan kebenaran di waktu yang paling menyakitkan. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi setiap kali melihat wajah Iqbal yang mulai murung, dan Ibu Ratri yang kini sering kehilangan senyum, Ratna tahu, perlahan ia mulai menang. Hari-hari terasa aneh bagi Ratna. Seperti menyaksikan kehidupan orang lain dari balik kaca. Ia melakukan rutinitasnya, tetapi kini setiap langkah adalah bagian dari permainan yang ia ciptakan sendiri. Semua tampak biasa, senyum lembutnya, sikap tenangnya, perhatian kecil yang ia berikan pada Iqbal dan Ibu Ratri. Namun di balik itu, ia sedang menyiapkan panggung besar untuk pertunjukan akhir. Pagi itu Ratna berdiri di depan cermin. Tatapan matanya tajam namun tenang. Sudah lama ia tidak merasa sekuat ini. Di meja rias, tergeletak 2 berkas dokumen, surat kuasa pengacara dan salinan akta nikah. Ia sudah berbicara dengan seorang pengacara wanita muda, Rania, yang membantunya menyusun langkah hukum tanpa menarik perhatian. Ratna tak langsung menggugat. Belum. Ia ingin waktu berpihak padanya lebih dulu. Ia ingin mereka semua mengakui dosa mereka tanpa perlu ia paksa. Di ruang tamu, suara Iqbal terdengar memanggil. Ratna, kunci mobilku kamu lihat. Ratna berbalik, membawa kunci itu dengan senyum. Ketinggalan di meja. Mas. Iqbal menatapnya sekilas, merasa canggung dengan kelembutan itu. Ia tahu Ratna sudah tahu segalanya, tapi tidak mengerti mengapa istrinya tetap bisa bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Kadang ia merasa Ratna sedang menunggu sesuatu, dan perasaan itu membuatnya tidak bisa tidur. Ketika mobil suaminya meninggalkan halaman, Ratna mengambil ponsel, menekan satu nama di daftar kontak, Rania, lawyer. Semua sudah siap? Suaranya pelan namun tegas. Sudah, Bu Ratna. Kalau ibu ingin lanjut ke tahap kedua, saya bisa kirim surat panggilan minggu depan. Ratna terdiam sesaat, menatap ke arah pintu rumah yang baru saja ditutup Iqbal. Belum sekarang. Saya masih ingin lihat mereka menyesali semuanya dengan cara mereka sendiri. Kirimkan saja berkas itu ke email saya. Nanti saya tanda tangani saat waktunya tepat. Baik, Bu. Setelah sambungan ditutup, Ratna meletakkan ponsel, menatap ruang tamu kosong yang kini terasa seperti saksi bisu dari segala luka yang sudah ia simpan. Sore itu, Ibu Ratri datang tanpa kabar. Seperti biasa, Ratna menyambutnya dengan ramah. Mereka duduk berdua di ruang keluarga, menikmati teh hangat. Ratna, ibu lihat kamu akhir-akhir ini tenang sekali. Ibu senang kamu bisa menerima keadaan, kata Ibu Ratri hati-hati. Ratna menatapnya lembut. Ibu, saya belajar dari ibu. Katanya, dalam rumah tangga kita harus sabar, kan? Ibu Ratri tersenyum, tapi senyum itu goyah. Ia merasa seperti ditusuk halus oleh kalimat yang ia sendiri ajarkan dulu. Kalimat yang dulu digunakan untuk menenangkan Ratna ketika curiga terhadap Iqbal. Sekarang setiap kata terasa seperti cermin yang memantulkan kebohongan yang pernah ia lindungi. Ratna lalu berdiri, mengambil album foto lama dari lemari. Lihat, Bu. Ini waktu pernikahan saya dan Mas Iqbal dulu. Ia membalik halaman demi halaman, memperlihatkan foto-foto penuh senyum dan doa. Ibu masih ingat? Hari itu ibu bilang, semoga Iqbal selalu setia. Suara Ratna terdengar pelan tapi mengandung sesuatu yang membuat Ibu Ratri tak sanggup menatap lama. Iya, ibu ingat, nak, jawabnya lirih. Ratna menatap foto itu lama. Lucu ya, Bu. Kadang doa yang dulu kita ucapkan bisa berubah jadi ironi. Ibu Ratri menunduk, menggenggam cangkir teh erat-erat. Ratna memandangnya dengan tatapan samar antara iba dan dingin. Ia tidak perlu membentak. Cukup membuat wanita tua itu terperangkap dalam rasa bersalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ratna mulai mengubah strategi. Ia tahu Iqbal semakin gelisah. Tekanan dari dua sisi, Nisa yang mulai menuntut perhatian penuh dan Ratna yang diam tapi menusuk, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ratna memanfaatkannya dengan kehalusan yang hampir kejam. Suatu malam, Ratna menyiapkan makan malam spesial. Mas,
Aku masak ayam kesukaanmu. Iqbal menatapnya bingung. Kok tumben? Aku cuma ingin kita seperti dulu lagi. Aku sadar, aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku ingin memperbaikinya. Iqbal menatap wajah Ratna yang tampak tulus. Tapi justru rasa takut menggelayuti dadanya. Ia tak mengerti maksud di balik semua itu. Ia makan tanpa bicara. Sementara Ratna dia menatapnya. Seolah sedang menghafal setiap ekspresi kecil di wajahnya. Malam itu, ketika Iqbal tidur, Ratna mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia membuka pesan terbaru. Nisa menulis panjang, "Mas, aku capek. Aku nggak mau jadi istri sembunyi-sembunyi. Aku mau semua orang tahu." Ratna tersenyum samar. Ia lalu menyalin isi pesan itu, menyimpannya ke dalam catatan. Ia tahu Nisa sedang gelisah, dan itu berarti hubungan mereka mulai retak. Ratna hanya perlu sedikit dorongan lagi. Keesokan harinya, Ratna menghubungi Nisa dengan nomor baru. Ia menyamar seolah seseorang dari lingkungan kerja Iqbal. Dalam percakapan itu, Ratna membuat seolah ia adalah teman kantor yang tahu semua hubungan rahasia Iqbal dan Nisa. "Kasihannya kamu, sudah nikah tapi masih disembunyikan. Aku cuma heran, kenapa kamu mau?" Ucapan itu membuat Nisa terdiam lama di ujung telepon. "Kamu siapa sebenarnya?" Ratna tertawa pelan. "Cuma orang yang tahu apa rasanya ditipu lelaki yang sama." Lalu sambungan ditutup. Hari-hari setelah itu menjadi kacau. Nisa sering menelpon Iqbal dengan tangis, menuduh ada yang mengikutinya, mengancam akan membongkar semuanya ke publik. Iqbal stres, sementara Ratna tetap menjalankan perannya sebagai istri penuh perhatian. Ia menyuguhkan teh hangat, menenangkan suaminya dengan kalimat sederhana yang terdengar seperti doa, padahal racun. "Tenang, Mas. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Asal kita jujur, semuanya akan baik-baik saja." Kalimat itu membuat Iqbal semakin takut. Ia tahu, jujur, bukan hal yang ingin Ratna dengar darinya, karena kejujuran bisa menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Malam demi malam, Iqbal semakin sulit tidur. Kadang Ratna melihatnya duduk di ruang tamu sendirian, memandangi dinding kosong. Pernah suatu kali, Iqbal menatap Ratna lama dan berkata, "Kamu gak marah sama aku, kan?" Ratna menatapnya lembut. "Kalau aku marah, apa gunanya? Kamu udah cukup disiksa sama perasaanmu sendiri." Iqbal tidak menjawab. Air matanya menetes, dan Ratna hanya memalingkan wajah, bukan karena iba, tapi karena ia tidak ingin terlihat menikmati pemandangan itu. Sementara itu, Ibu Ratri mulai kehilangan keseimbangan emosi. Ia sering lupa, mudah panik, bahkan beberapa kali menelepon Ratna tengah malam hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. "Ratna, kamu gak marah sama ibu, kan? Ibu cuma ingin kamu dan Iqbal bahagia." Ratna selalu menjawab dengan suara lembut yang membuat wanita tua itu menangis di ujung telepon. "Saya nggak pernah marah, Bu. Saya cuma belajar dari ibu bagaimana menerima takdir dengan ikhlas." Setiap kali percakapan itu berakhir, Ratna menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang kosong tapi puas. Ia tidak perlu menyentuh siapapun untuk membuat mereka runtuh. Kata-kata lembutnya sudah cukup untuk menghancurkan perlahan. Beberapa minggu kemudian, Ratna memutuskan waktunya hampir tiba. Ia bertemu Rania di sebuah kafe kecil. Pengacara itu menyerahkan map berisi dokumen yang sudah disiapkan. "Kalau ibu tanda tangani ini, besok pagi surat gugatan bisa dikirim ke kantor Pak Iqbal." Ratna menatap berkas itu lama. "Belum sekarang. Aku masih ingin mereka merasa kehilangan sebelum aku benar-benar pergi." Rania mengangguk paham. Ibu Ratna luar biasa sabar. "Tapi hati-hati, jangan sampai ibu terluka lagi." Ratna tersenyum tipis. "Aku sudah mati di dalam jauh sebelum mereka sadar. Sekarang aku cuma menguburkan yang tersisa." Malam itu, udara di ruang tamu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu gantung memantulkan cahaya kekuningan di wajah Ratna yang sedang duduk dengan buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat, "Waktu untuk menutup lingkaran." Lalu ia menutup buku itu perlahan, menatap kosong ke arah foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam bingkai kayu itu, ia dan Iqbal tampak bahagia, seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua. Ratna mendekat, menyentuh kaca yang menutupi foto itu, dan berkata pelan, "Kamu hancurkan segalanya, Mas. Sekarang giliranku membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kamu pikir tak akan pernah pergi." Hari-hari belakangan, Ratna mulai jarang bicara. Ia lebih banyak diam, mengamati. Iqbal semakin mudah marah. Tekanan dari Nisa, rasa bersalah pada Ratna, dan tatapan iba dari ibunya membuatnya tak lagi bisa berpura-pura kuat. Setiap pulang ke rumah, wajahnya tampak lelah dan kusut, tapi Ratna tetap menyambutnya dengan tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada pertengkaran. Justru keheningan itu yang membuat Iqbal semakin takut. Pagi itu Ratna berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa.
Ibu Ratri datang tiba-tiba, membawa kue dari arisan. Ratna menyambutnya ramah. Ibu datang sendiri. Iya, kebetulan lewat. Ibu pengen lihat kamu, jawabnya sambil duduk. Ratna menuangkan teh. Ibu kelihatan capek. Ibu Ratri tertawa lemah. Akhir-akhir ini ibu memang banyak pikiran. Iqbal juga berubah. Entah kenapa rumah ini terasa dingin. Ratna menatapnya dengan mata lembut, seolah ingin menghapus beban itu. Padahal dalam dirinya ada kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, dingin itu bukan kebetulan. Itu hasil dari setiap kata dan tatapan yang ia pilih dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, Iqbal datang. Ia tampak terkejut melihat ibunya di sana. Ibu datang? Tanyanya, mencoba tersenyum. Iya, kamu nggak keberatan kan? Iqbal menggeleng. Tapi suasana menjadi canggung. Mereka duduk bertiga, saling diam, hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Ratna lalu berbicara pelan. Suaranya nyaris berbisik tapi cukup untuk membuat dua orang itu membeku. Mas, aku nemu sesuatu di meja kerja kamu. Ada surat dari pengacara. Kamu mau jelasin? Iqbal mendongak, wajahnya pucat. Surat apa? Ratna menatapnya datar. Surat yang isinya perjanjian dengan seseorang bernama Nisa. Aku sempat baca sedikit. Ternyata kamu bukan cuma bohong soal nikah lagi, tapi juga soal utang-utangmu, ya? Iqbal membuka mulut tapi tak ada suara keluar. Ibu Ratri menatap anaknya kaget. Iqbal, apa maksudnya ini? Ratna menatap keduanya bergantian. Nggak usah pura-pura lagi, Bu. Aku udah tahu semuanya. Aku tahu ibu juga tahu dari awal. Tapi tenang, aku nggak marah. Aku cuma mau kalian tahu, aku juga bisa bermain dalam diam. Iqbal memukul meja. Ratna, cukup. Jangan bawa-bawa ibu. Ratna tersenyum tipis. Kenapa, Mas? Takut ibu tahu seberapa dalam kamu menipuku? Ibu Ratri terisak, mencoba menenangkan keduanya, tapi suasana sudah pecah. Ratna berdiri, mengambil map dari lemari, dan meletakkannya di atas meja. Ini semua bukti. Foto, pesan, slip kontrakan, catatan pembayaran. Aku udah siapin sejak lama. Tapi aku nggak akan kirim ke pengadilan dulu. Aku mau kalian lihat dulu bagaimana rasanya hidup dengan ketakutan. Ia menatap keduanya lama. Iqbal menunduk, keringat dingin di pelipisnya. Sementara Ibu Ratri menutup wajah dengan kedua tangan. Ratna berbalik pergi ke kamar, meninggalkan mereka dalam keheningan yang berat. Di dalam kamar, Ratna duduk di tepi ranjang, menutup mata. Ia tak menangis. Justru ada rasa ringan aneh yang belum pernah ia rasakan sejak pengkhianatan itu terungkap. Beberapa hari setelah kejadian itu, Iqbal mulai berubah drastis. Ia pulang cepat, berusaha memperbaiki keadaan, tapi semua terasa terlambat. Nisa menelepon hampir setiap malam, menuntut kejelasan, sementara Ratna tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia tak lagi berbicara banyak, tak lagi menuntut apa-apa. Justru ketenangan itu membuat Iqbal tak bisa makan dan tidur. Dalam diam, Ratna telah menjadi bayangan di kepala suaminya, menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, Ratna menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Ratna, saya Nisa. Bisa kita bertemu? Saya ingin bicara. Ratna membaca pesan itu berulang kali, lalu menjawab singkat, besok pukul 3 di taman belakang Masjid Al-Mutakin. Keesokan harinya, Ratna datang lebih dulu. Ia duduk di bangku taman di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. 15 menit kemudian, Nisa datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mereka saling menatap, tak ada sapaan. Akhirnya Nisa yang bicara duluan. Saya nggak sanggup lagi, Bu. Iqbal nggak mau pisah dari ibu. Saya merasa bodoh. Ratna mengamati perempuan itu. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma terlalu percaya. Sama seperti aku dulu. Air mata Nisa jatuh. Saya hamil, Bu. Ratna diam sejenak. Selamat. Nisa menggeleng. Bukan selamat, Bu. Saya takut. Saya nggak tahu harus gimana. Ratna menatap langit yang berwarna kelabu. Kamu tahu kenapa aku nggak marah padamu? Karena aku tahu rasa sakitmu akan jauh lebih panjang daripada amarahku. Nisa menunduk, menahan tangis. Ratna bangkit berdiri. Kalau kamu mau saran, tinggalkan dia. Sebelum kamu jadi sepertiku, mati hidup-hidup dalam penyesalan. Lalu Ratna berjalan pergi, meninggalkan Nisa yang jatuh berlutut sambil menangis keras di bawah pohon. Malamnya, Iqbal pulang dengan wajah muram. Ratna sudah tahu apa yang akan ia katakan bahkan sebelum mulutnya terbuka. Nisa datang ke kantor.
Dia bilang mau pergi keluar kota. Suara Iqbal serak. Ratna menatapnya lama. Kamu nggak akan kejar? Iqbal menggeleng. Aku nggak tahu harus gimana. Ratna hanya tersenyum tipis. Mungkin itu pertama kalinya kamu benar-benar jujur. Setelah itu, Ratna berjalan ke kamar, meninggalkan Iqbal sendirian di ruang tamu. Lelaki itu menatap punggung Ratna yang menjauh dengan perasaan hampa. Ia baru sadar, tak ada yang lebih menyakitkan dari dicintai seseorang yang sudah berhenti berharap. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratri jatuh sakit. Ratna tetap datang menjenguk, membawa makanan dan duduk di sisi tempat tidur mertua yang pucat. Ibu harus makan, biar cepat sembuh. Ibu Ratri memegang tangan Ratna dengan gemetar. Nak, maafkan ibu. Ibu salah besar. Ratna menggenggam tangannya. Ibu nggak perlu minta maaf. Kadang orang berbuat salah karena terlalu ingin melindungi yang salah. Air mata menetes di pipi Ibu Ratri. Ibu hanya ingin Iqbal bahagia. Ratna tersenyum lembut. Dan sekarang lihatlah, Bu. Bahagia seperti apa yang dia dapat. Keheningan mengisi ruangan itu lama sekali. Ratna kemudian berdiri, menata selimut, lalu berkata pelan. Istirahat, Bu. Waktu akan membuat semuanya menyesal dengan caranya masing-masing. Malam menjelang. Ratna pulang ke rumah, duduk di ruang tamu gelap. Iqbal belum kembali. Ia membuka email dari Rania, surat gugatan sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan. Ratna membaca seluruh isi berkas itu dengan hati yang tenang. Tak ada lagi gemetar, tak ada keraguan. Ia sudah melewati batas antara cinta dan kebencian, dan kini ia hanya ingin menutup semua ini dengan martabat yang utuh. Ia menutup laptop, memejamkan mata, lalu berbisik, besok semuanya berakhir. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seperti ikut menahan napas. Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap cermin lama sekali, memperhatikan bayangan wajahnya yang tampak lebih tenang dari beberapa bulan terakhir. Ada lingkar hitam di bawah mata, tapi juga ada sinar dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia mengambil pakaian terbaiknya, mengenakan kebaya krem yang dulu dipakai saat lamaran. Tidak untuk mengenang, tapi untuk menutup lingkaran masa lalu. Di meja rias, tergeletak map berwarna biru dengan tulisan gugatan cerai Ratna Iqbal. Ia menatap map itu beberapa detik sebelum memasukkannya ke dalam tas. Suara ketukan pintu terdengar pelan. Iqbal berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah. Kamu mau kemana, Nah? Tanyanya, suaranya parau. Ratna tersenyum tipis. Ke tempat di mana semuanya dimulai. Dan akan berakhir. Iqbal mematung. Ratna berjalan melewatinya tanpa menoleh. Meninggalkan aroma melati yang samar dan langkah yang mantap. Di ruang tamu, Ibu Ratri sudah duduk. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi matanya menatap Ratna penuh arti. Kamu kelihatan cantik sekali hari ini, Nak. Ratna berhenti sebentar. Terima kasih, Bu. Kadang seseorang perlu terlihat cantik saat menutup luka. Ucapan itu membuat dada Ibu Ratri terasa sesak. Ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi hari itu, tapi tak sanggup menahannya lagi. Ia hanya bisa menatap Ratna berjalan keluar rumah, diikuti oleh suara pintu mobil yang tertutup pelan. Kantor pengacara Rania berada di gedung lama di pusat kota. Ratna melangkah masuk dengan tenang. Rania sudah menunggu di ruangannya, membawa setumpuk berkas di atas meja. Semua sudah siap. Aku tinggal minta tanda tanganmu, Ratna, katanya lembut. Ratna duduk, membuka map, membaca sekali lagi setiap kalimat. Tidak ada getaran di tangannya kali ini. Aku sudah siap. Saat pena menari di atas kertas, ada rasa lega yang aneh mengalir di dadanya. Seolah beban bertahun-tahun perlahan terangkat. Ia menatap Rania sambil tersenyum. Kamu tahu, dulu aku kira aku nggak akan sanggup hidup tanpa dia. Rania menatapnya lembut. Sekarang? Sekarang aku sadar, ternyata aku bukan kehilangan suami. Aku hanya kehilangan kebodohan yang dulu kupelihara. Setelah semua ditandatangani, Ratna keluar dari gedung itu. Di luar, langit mulai gerimis. Ia berdiri sebentar di trotoar, membiarkan butir air jatuh di wajahnya. Mobil hitam berhenti di depan. Iqbal keluar dari dalamnya, tergesa-gesa menghampirinya. Ratna, tolong dengar aku dulu. Ratna menatapnya datar. Untuk apa, Mas? Semua sudah selesai. Iqbal menarik napas berat. Aku salah. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi ternyata aku malah menghancurkan hidupmu dan hidupku sendiri. Ratna menatap langit, lalu kembali ke wajah suaminya. Kalau kamu baru sadar sekarang, artinya kamu gak pernah benar-benar mencintaiku.
Karena cinta sejati nggak butuh kehancuran dulu untuk mengerti nilainya. Iqbal terdiam. Ratna melangkah pergi, tapi Iqbal menarik lengannya. Aku mohon, jangan pergi dulu. Aku mau ibu lihat kita bicara baik-baik. Aku mau perbaiki semuanya. Ratna menatap genggaman tangannya, lalu perlahan melepaskannya. Kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah kamu bunuh sendiri, Mas. Ia berjalan ke arah mobilnya dan pergi meninggalkan Iqbal yang berdiri di tengah gerimis, menatap kepergiannya dengan pandangan kosong. Sore itu Ratna sampai di rumah Ibu Ratri. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ia disambut oleh aroma kayu manis dari dapur. Ibu Ratri duduk di kursi rotan, selimut menutupi kakinya. Kamu habis dari kantor pengacara? Tanyanya tanpa menatap. Ratna duduk di hadapannya. Iya, Bu. Ibu Ratri menghela napas. Jadi benar kamu akan cerai? Ratna menatap lantai. Iya, Bu. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan lagi. Lalu bagaimana dengan Iqbal? Ratna menatapnya lama. Dia akan belajar kehilangan dengan cara yang dia pilih sendiri. Ibu Ratri meneteskan air mata. Ibu salah, Nak. Ibu pikir bisa menutupi kebodohan anak ibu dengan alasan cinta. Tapi sekarang ibu kehilangan semuanya. Ratna menggenggam tangan mertuanya. Ibu nggak kehilangan aku, selama ibu mau berhenti berpura-pura. Ibu Ratri menatap Ratna, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia melihat cahaya jujur di mata menantunya itu. Cahaya yang dulu sempat hilang saat cinta berubah menjadi luka. Mereka duduk lama dalam diam. Ratna lalu berdiri dan berjalan ke kamar yang dulu sering ia tempati saat awal menikah. Ia membuka lemari, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada surat-surat lama, foto, dan seuntai kalung perak dari Iqbal. Ia menatap kalung itu lama, lalu tersenyum kecil. Aku sudah cukup lama memenjarakan diriku di sini, gumamnya pelan. Ia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam tas. Saat ia keluar kamar, Iqbal sudah berdiri di ruang tamu. Bajunya masih basah karena hujan. Ibu Ratri menatapnya, lalu berdiri dengan susah payah. Iqbal, kamu datang di waktu yang tepat. Duduklah, kita bicara bertiga. Iqbal menurut. Suara hujan di luar membuat ruangan terasa semakin sunyi. Ratna duduk dengan tenang, sementara Iqbal menunduk, matanya merah. Ratna, aku mohon maaf. Aku tahu kata-kata ini udah gak berarti buatmu, tapi aku sungguh menyesal. Semua yang kulakukan cuma karena aku takut. Aku takut kehilangan, tapi akhirnya justru aku yang menghancurkan. Ratna mendengarkan tanpa ekspresi. Takut kehilangan apa, Mas? Aku? Atau kebiasaan kamu untuk punya dua dunia? Iqbal menatap Ratna, suaranya pecah. Aku cuma manusia. Nah. Ratna tersenyum miris. Dan aku bukan? Aku juga manusia, Mas. Tapi aku memilih untuk tetap setia bahkan saat kesetiaan itu menyakitiku. Ibu Ratri menunduk menangis. Ratna lalu berkata lembut tapi tegas. Aku datang bukan untuk berdebat. Aku cuma mau bilang, mulai besok, aku nggak akan lagi pakai nama belakangmu. Aku mau kembali jadi diriku sendiri. Iqbal menggigit bibir. Air matanya jatuh. Jadi kamu benar-benar mau pergi? Ratna berdiri. Aku nggak pergi, Mas. Aku cuma berhenti berputar di tempat yang sama. Ia menatap Ibu Ratri dan menunduk hormat. Terima kasih, Bu, sudah pernah menerimaku. Aku pamit. Ibu Ratri memegang tangannya erat. Nak, maafkan Ibu. Kalau waktu bisa diulang, Ibu akan lakukan segalanya dengan cara berbeda. Ratna menatapnya lembut. Waktu memang gak bisa diulang, Bu. Tapi penyesalan bisa disimpan agar jadi pengingat. Ia melepaskan genggaman tangan itu pelan-pelan. Ratna melangkah keluar rumah. Hujan sudah reda, tapi udara masih berbau tanah basah. Iqbal mengikuti di belakangnya, menatap punggung perempuan itu yang kini tampak begitu kuat dan jauh. Ratna, apa kamu gak akan pernah memaafkanku? Ratna berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Memaafkan bukan berarti kembali, Mas. Aku sudah memaafkanmu sejak aku berhenti mencintaimu. Lalu ia berjalan lagi, tanpa menengok ke belakang. Malam itu, Iqbal duduk di ruang tamu sendirian. Ibu Ratri tertidur di kursinya. Di atas meja, masih ada cangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap foto keluarga mereka di dinding, lalu menunduk, wajahnya tenggelam di kedua tangan. Di antara isak tertahan, ia menyadari sesuatu yang terlambat. Tak ada yang lebih menakutkan dari perempuan yang terluka tapi memilih diam. Sementara itu, Ratna duduk di balkon apartemen barunya. Kota Jakarta terlihat seperti lautan cahaya di bawah sana.
Ia menatap langit malam, menyesap kopi pelan. Angin meniup rambutnya, membawa aroma hujan yang samar. Dalam diam, ia tahu, babak hidupnya yang lama sudah berakhir. Tapi perjalanan Ratna belum selesai, karena penyesalan orang-orang yang meninggalkannya baru saja dimulai. Sudah 3 bulan berlalu sejak Ratna meninggalkan rumah lamanya. Hidupnya kini tenang, sederhana, tapi penuh arti. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Tebet, dengan pemandangan kota yang ramai di kejauhan. Setiap pagi, ia menyalakan radio, menyeduh kopi, dan menulis di buku catatan yang kini mulai penuh dengan tulisan-tulisan reflektif. Kadang ia tersenyum sendiri, membaca ulang kalimat-kalimat yang ia tulis saat tengah malam. Bukan lagi kalimat penuh luka, melainkan kalimat tentang kebebasan. Hari itu, Ratna baru saja selesai mengajar di lembaga pelatihan keterampilan perempuan yang ia dirikan bersama Rania. Tempat itu menjadi rumah baru bagi banyak wanita yang pernah patah karena pernikahan, kekerasan, atau pengkhianatan. Ratna tidak menyebut dirinya korban di depan mereka. Ia hanya mengatakan, "Aku pernah jadi perempuan yang hampir kehilangan dirinya karena cinta. Tapi hari ini aku hidup lagi karena aku belajar mencintai diriku sendiri." Setiap kali kalimat itu terucap, semua mata di ruangan menatapnya dengan kekaguman dan haru. Suatu sore, Ratna mendapat undangan tak terduga. Sebuah surat dari Ibu Ratri, ditulis dengan tangan yang gemetar. "Nak Ratna, kalau masih berkenan, datanglah ke rumah. Ibu ingin bicara sebelum terlambat." Ratna menatap tulisan itu lama. Di antara kelegaan yang telah ia bangun, ada sedikit getar di dadanya. Ia tahu, ini bukan tentang masa lalu yang ingin diperbaiki, tapi tentang penutupan yang belum benar-benar tuntas. Keesokan harinya, Ratna datang. Rumah itu masih sama, tapi terasa lebih sepi. Daun-daun kering menutupi halaman, dan suara ayam dari kandang belakang terdengar sayup. Pintu dibuka oleh pembantu lama mereka, Wati, yang terkejut melihat Ratna berdiri di depan. "Bu Ratna, ibu lagi sakit di kamar." Ratna mengangguk dan melangkah masuk. Di dalam kamar, Ibu Ratri terbaring lemah. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Ratna melihatnya. Ketika Ratna duduk di sisi ranjang, Ibu Ratri membuka mata perlahan dan tersenyum samar. "Kamu datang juga, Nak?" Ratna menggenggam tangannya. "Saya datang, Bu. Apa kabar Ibu?" "Ibu, nggak baik-baik saja. Sejak kamu pergi, rumah ini seperti kehilangan ruhnya." Iqbal hampir nggak pernah bicara. Dia seperti hidup tapi nggak hidup. Ratna menatap wajah renta itu dengan mata lembut. "Saya sedih dengar itu, Bu. Tapi setiap orang harus memetik hasil dari apa yang mereka tanam." Ibu Ratri meneteskan air mata. "Ibu menyesal, Nak. Ibu terlalu ikut campur. Ibu pikir bisa mengatur kebahagiaan anak dengan cara sendiri. Tapi ternyata, Ibu justru menghancurkan dua hati yang sama-sama tulus." Ratna diam. Hatinya bergetar, tapi bukan karena marah. Lebih karena melihat bagaimana penyesalan benar-benar menghukum tanpa harus diucapkan keras-keras. Ia mengusap tangan Ibu Ratri pelan. Ibu nggak perlu minta maaf terus-menerus. Kadang, penyesalan yang diakui sudah cukup untuk menebusnya. Mereka berbicara lama sore itu. Ibu Ratri bercerita bagaimana setelah Ratna pergi, Iqbal menjadi orang yang sangat berbeda. Ia kehilangan pekerjaannya karena proyek-proyeknya kacau. Nisa, perempuan yang dulu dinikahinya diam-diam, pergi tanpa kabar setelah keguguran dan memutus semua hubungan. Iqbal tinggal di rumah itu, merawat ibunya, tapi hampir tidak pernah keluar kamar. "Dia jarang makan, jarang tidur," kata Ibu Ratri pelan. "Kadang ibu dengar dia menyebut namamu dalam tidurnya." Ratna menunduk, menghela napas panjang. Ia tidak merasakan kepuasan, hanya sepi yang aneh. Ia berdiri dan menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin sore membawa aroma hujan. "Bu, saya pamit dulu. Saya senang bisa melihat ibu lagi." Ibu Ratri menatapnya dengan air mata. "Kamu mau ketemu Iqbal?" Ratna diam sejenak, lalu menggeleng. "Kalau memang waktunya, kami akan bertemu tanpa perlu direncanakan." Namun takdir tampaknya punya caranya sendiri. Saat Ratna keluar kamar dan berjalan ke pintu depan, Iqbal muncul dari arah dapur. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tirus, dan matanya kosong. Mereka berhenti di depan satu sama lain tanpa kata. Hening. Udara di antara mereka begitu padat, seperti membawa ribuan kenangan yang tak bisa lagi disusun ulang. "Ratna?" Suara Iqbal hampir tak terdengar. Ratna menatapnya lama. "Kamu kelihatan gak sehat, Mas?" Iqbal tertawa pelan, getir. "Mungkin karena aku memang gak sehat sejak kamu pergi." Ratna tak membalas. Ia menatap mata lelaki itu, mencari sisa-sisa kebanggaan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi yang tersisa hanya kesepian dan penyesalan. "Aku sering mikir," kata Iqbal lirih. "Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Tapi sekarang semuanya terlambat, ya?" Ratna tersenyum kecil. "Waktu nggak pernah bisa diulang, Mas. Tapi kita bisa belajar untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama."
Iqbal menatapnya dalam, seolah ingin mengukir wajah Ratna sekali lagi dalam ingatannya. Kamu bahagia sekarang? Ratna menatapnya tenang. Bahagia itu bukan soal siapa yang menemani, Mas. Tapi soal siapa yang berani memilih dirinya sendiri. Dan aku udah memilih. Iqbal mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pantas kehilanganmu. Ratna menatapnya dengan tatapan yang lembut namun tegas. Bukan kehilangan yang menyakitkan, Mas. Tapi menyadari bahwa apa yang kamu remehkan ternyata satu-satunya hal yang paling berharga. Ratna melangkah pergi. Di belakangnya, Iqbal berdiri membisu di ambang pintu, menatap punggung perempuan yang dulu pernah ia sakiti tapi kini justru membuatnya sadar arti kehilangan. Hari berganti minggu. Beberapa waktu kemudian, Ratna menerima kabar bahwa Ibu Ratri meninggal dunia dengan tenang. Dalam surat wasiatnya, sang ibu menuliskan pesan singkat, "Untuk Ratna, maafkan ibu. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari pertalian darah, tapi dari ketulusan hati." Ratna menghadiri pemakaman tanpa banyak bicara. Iqbal ada di sana, berdiri di seberang makam, wajahnya pucat dan mata sembab. Ketika semua orang pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di sisi pusara. Hujan turun pelan, membasahi tanah yang baru ditimbun. Iqbal berjalan mendekat. "Terima kasih udah datang, Ratna." Ratna menatap pusara itu, lalu menoleh padanya. Dia ibu yang baik, cuma salah menempatkan kasih sayang. Iqbal menunduk. "Aku juga salah. Dan sepertinya Tuhan gak akan pernah berhenti ngingetin aku lewat kehilangan." Ratna menatap langit mendung. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan membuat kita sadar bahwa sesuatu gak pernah benar-benar milik kita. Iqbal tersenyum getir. "Kamu selalu bisa berkata setenang itu. Padahal dulu kamu yang paling terluka." Ratna menatapnya dalam. "Memaafkan itu bukan soal siapa yang kalah, Mas. Tapi soal siapa yang cukup kuat untuk gak lagi menanggung beban kebencian." Mereka berdiri lama dalam diam, hanya suara hujan yang terdengar. Akhirnya Ratna melangkah pergi, meninggalkan makam itu dan masa lalunya di sana. Iqbal menatap langkahnya sampai hilang di balik kabut hujan, lalu berlutut di depan pusara ibunya sambil menangis terisak. 3 tahun kemudian, Ratna berdiri di depan panggung kecil dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan. Ia kini dikenal sebagai pendiri Yayasan Cahaya Ratna, lembaga yang membantu para istri dan ibu tunggal menemukan kembali makna hidup setelah ditinggalkan atau dikhianati. Di hadapan ratusan peserta, ia berbicara dengan suara lembut tapi tegas. Hidup bukan tentang siapa yang kita perjuangkan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan ketika perjuangan itu berakhir. Saya pernah berpikir kebahagiaan hanya datang lewat orang lain. Tapi sekarang saya tahu, kebahagiaan sejati datang saat kita berhenti menunggu orang lain untuk memperbaiki kita. Para peserta bertepuk tangan. Di barisan belakang, seorang pria parubaya duduk diam, menunduk, menyeka air mata. Ratna menatap sekilas ke arahnya. Ia tahu siapa dia. Tapi tak ada lagi dendam, tak ada amarah. Hanya kedamaian yang luas dan tak tergoyahkan. Setelah acara berakhir, Ratna berdiri di luar gedung, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia teringat masa-masa kelamnya, tapi kali ini, ingatan itu tak menyakitkan. Ia menutup mata, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Karena dari luka, aku belajar jadi manusia yang utuh." Selesai.